puskesmas. Pada saat Syekh melihat orang itu, pemuda ini ya, apa rasanya? Dendam, marah, emosi? Tidak saya pikir lagi. Setelah Habis kejadian sudah saya mengamankan dan saya merasa tenang, tidak akan dijadikan apa-apa. Saya udah habis itu udah pikir lagi. Tapi sempat ketemu saya sama orangnya ini. Tidak ketemu. Nggak ketemu aja ya. Ya pada saat kejadian itu. Pada saat itu. Hanya saya mengucapkan apa yang saya belajari ketika ditimpa musibah, alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja ucapan saya. Sambil jalan, tidak pikir apa-apa. Tidak pikir siapa, apa motifnya, apa urusannya, apa alasannya, tidak pikir ini semua. Saya pikir ini takdir dari Allah, alhamdulillah. Ya Allah ini darimu, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja yang saya ucapkan. Semudah itu. Semudah itu. Itu yang saya ajarin. Iman beliau udah nggak kayak kita, bro. Tawakalnya udah nggak kayak kita. Saya mempercayai satu hal. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Semua ditentukan oleh Allah. Atas izin Ditakdirkan oleh Allah. Bahkan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita lari dari takdir ke takdir. Ya, betul. Jadi apa yang kita buat? Tidak bakal bisa merubah takdir. Saya percaya ketika kita reaksi dengan takdir, tidak akan berubah. Marah, emosi, tidak berubah. Kalau takdir ini bisa rubah, saya mau duluan marah. Tapi buat apa? Kecuali ada manfaat, saya marah biar ada perubahan gitu. Justru bisa menimbulkan musibah lebih besar. Makanya saya memilih tenang, memilih diam dan saya belajar ketika ucapkan alhamdulillah itu. Dan ini yang selalu saya bilang sama jemaah. Jemaah kan rata-rata kalau ada berita ada orang wafat, meninggal, ini kan pasti innalillahi. Saya bilang jangan. Pertama alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Di situ ujiannya. Karena ini ujian, kita mampu ucapkan alhamdulillah ketika musibah, bukan hanya ketika senang. Ketika musibah ya. Ketika musibah tidak mudah orang ucapkan alhamdulillah. Pasti macam-macam perbicaraannya. Beda sama orang yang ketika tertimpa musibah dia yakini ini dari Allah, alhamdulillah. Berarti kata alhamdulillah kita masih mau memuji Allah walaupun kita lagi musibah. Di situ saya meyakini akan datang ketenangan yang luar biasa. Saya itu. Ada yang kamu bicara lebih baik, kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Saya belajar, saya berusaha apa yang diajarkan oleh Islam saya terapkan. Dan menurut saya kemuliaan akhlak seorang bukan di saat lagi santai. Ya. Masya Allah. Tapi teruji kemuliaan akhlak seorang ketika musibah. Dan kita lihat contoh kita Nabi Muhammad SAW. Pas lagi sujud, dibuang kotoran unta di atas kepalanya. Tidak marah, biasa aja. Bahkan ketika di At-Taif, pulang melembar sambil berdarah. Dia tidak pernah angkat tangan menghancamkan atau menghajarkan mereka atau habiskan. Tidak. Sampai Allah utuskan malaikat penurus gunung yang, ayo coba apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Kalau dia minta, tunjukkan aja. Saya akan rapatkan 2 gunung ini di kota At-Taif, habis keluarga At-Taif semua. Apa kata beliau? Tidak usah. Jadi artinya saya bisa mengatakan bahwa saya terima ini. Saya terima dengan lapang dada. Terima dengan lapang dada. Sampai titik ini, alhamdulillah hati saya tenang. Oke. Saya berdakwah kemanapun, saya selalu punya satu tujuan, ridha Allah. Jamaah senang, tidak senang, suka, tidak suka, bukan target saya. Lalu targetnya sih? Ridha Allah. Itu saja. Itu saja. Jamaah puji, jamaah caci maki, saya tidak peduli. Kalau kita bisa di level namanya manusia, dipuji pasti tinggi, bahagia. Ya. Dicaci, dihina, dicaci, turun. Kalau kita bisa jadikan sama saja, tenang kita. Ya betul. Betul, tenang. baik Dengar ya udah. Kalau dipuji, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Allah yang menggerakkan lidah mereka memuji saya. Kalau dimaki, Allah takdirkan ujian. Sudah selesai. Tidak ada satu kata keluar dari mulut orang kalau belum diizinkan oleh Allah. Kita harus bisa belajar pasrah diri kepada Allah. Jangan kita hanya berbicara seperti di iftitah kita. Salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Mana buktinya?
salatku, ibadahku, matiku dan hidupku lillah. Mana buktinya? Sehari-hari. Sehari-hari beraktivitas, di situ terlihat bukti. Allah tidak menerima dari ucapan saja. Banyak orang berkata, aku cinta Nabi Muhammad, tapi coba kita lihat perilakunya Nabi Muhammad tidak. Dan cukup orang berbicara. Kita mohon maaf pintar berbicara, pandai berbicara, bisa mengambil kalimat yang terbagus, kalimat yang terindah. Tapi kalau perilaku kita tidak pas, perilaku kita tidak baik, Buat apa? Ya. Nggak Tapi sesuai. mungkin malah udah selesai. tapi kalau misalnya Syekh pada saat melakukan itu merasa Syekh tidak salah, masa Syekh tidak bela diri? Kan pemahaman orang beda-beda. Misalnya pemahaman Syekh nggak apa-apa. Kenapa Syekh tidak mau bela diri? Atau udah aja daripada besar Saya masalah? menganggap gini, kalau ada orang memberi nasihat, kadang-kadang kita melihat cara orang. Sekarang saya melihat Mas Dedi ada misal sebuah kesalahan. Kalau saya datang, niat saya menegur kesalahan itu sudah salah. Itu sudah salah. Kalau sudah menganggap diri menegur kesalahan orang, berarti kita merasa diri lebih mulia daripada dia. Jadi harusnya gimana? Kita memberikan nasihat. Saya sebenarnya melihat Mas Dedi bagus, baik. Cuman Nampaknya kalau bisa jangan seperti ini lebih baik. pemilihan diksi Ya, kata, bro. Jadi memilih kata yang bisa menenangkan Tidak hati. menyakiti hati. Ya. Kalau dia terima syukur. Kalau dia tidak terima, saya sudah selesai tugas. Dan nggak boleh sakit hati saya. Ya boleh. Bukan tugas saya harus Mas Dedi ikut saya. Itu bukan tugas saya. Tugas saya menyampaikan. Dan tugas saya memilih kata-kata yang menyampaikan hal yang menenangkan hati. Nanti keputusannya terserah penerima. Ya. Yang mendengar, apa dia terima atau tidak terima, terserah dia. Syekh tugasnya selesai. Iya. Selesai tugas. Karena berubah apa enggak itu bukan urusan Syekh, urusan Allah. Ya. Nah, saya tidak menunggu ada orang menerima nasihat saya dan dia berubah. Saya tidak harap menunggu itu. Allah. Orang yang ikhlas, yang dia bisa menyampaikan dakwah dan tidak menunggu melihat jumlah pengikutnya. Yang ikut satu, mau ikut sejuta, Ya. jangan berdulikan. Nggak ada bedanya sih. Tidak ada bedanya. Bagi saya, setiap saya masuk jamaah, saya selalu ucapkan, dengan namamu ya Allah, saya menghadapi jamaah. Gerakkan lidah saya dan hati saya untuk menyampaikan yang terbaik. Karena saya tidak punya apa-apa. Itu doa saya selalu. Ya Allah, bismillah, dengan namamu ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya menghadapi jamaah. Ini sebelum saya masuk mengisi tausiah. Dan saya tidak punya ilmu apa-apa. Gerakkan lidahku dan hatiku untuk menyampaikan yang terbaik buat jemaah. Jadi fokus kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Ya. Hasil apa tidaknya Urusan itu sudah Allah. bukan tugasnya. Tapi satu hal, bro, yang pelajaran bagi kita. Jadi baik dan buruknya kita itu kadang-kadang tergantung persepsi orang, bro. Ya betul. Jadi Mas Didi kok begini nggak pantas, kita ikut-ikutan. Mas Didi harusnya begini, kita ikut. Akhirnya Sementara akhirnya kita nggak nyaman. Tapi kalau beliaunya kan baik dan buruknya bukan atas persepsi manusia, tapi persepsinya Allah. Jadi diam di sana aja Iya pokoknya. sudah, makom beliau di situ. Maksudnya tidak usah pusing. Nggak usah pusing sudah. Urusan Allah, kenapa kita ikut campur? Sekarang mohon maaf, kita sudah kasih nasihat orang. Terus kalau belum Allah kasih hidayah, masa kita, apa aku tidak faham-faham, goblok kamu. Terus mau apa? Nggak menguntungkan juga. Tidak ada. Emosi yang Saya udah nasihati kamu nggak berubah sih. Gitu. Aduh. Ada satu cerita, Rasulullah SAW menceritakan ada dua orang, saudara, kakak adik. Satu ahli ibadah dan satu ahli maksiat. Allah. Pemabuk terus, tidak pernah salat, tidak pernah ibadah. Kakaknya ini selalu nasihatin. Nampaknya lama-lama tidak sabar. Sambil datang satu saat masih melihat kondisi saudaranya mabuk, senang-senang, tidak mau beribadah. Kamu tidak bakal diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, di situ Allah marah. Siapa yang menjadikan dirinya Tuhan? dia bukan hakim. Ya. Kata Allah, aku ampuni dosanya dan aku hapuskan kebaikanmu. Jangan main hukum. Urusan Allah. Surga, ampunan dosa, masalah dosa. Semua kita punya dosa. Semua kita punya aib. Ya. Tapi Allah menutupi aib kita. Coba kalau setiap kita dosa bau badan kita. Setiap dosa Habis. malu kita.
Ya udah, kalau soal urusan sama Allah jangan menghakimi orang. Saya termasuk komunitas, saya sering bilang sama, jangan pandangi wanita yang belum berjilbab, jangan dipandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosanya. Allah. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah. Punya sesuatu kebaikan sama Allah yang barangkali tidak ada manusia pun yang tahu. Bisa jadi sebab kebaikan itu yang dia antara dia sama Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosanya. Bahkan Allah berfirman di hadis qudsi, "Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani laghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, kalau dosamu sampai ke lapisan langit, saking banyaknya. Padahal bayangan saya, tidak ada manusia dosa, satu manusia dosanya sampai ke langit. Tapi bayangkan juga karunia Allah. Kalau dosamu sampai ke lapisan langit, dan kamu istighfar, aku ampuni semuanya. Dan kata Allah, aku tidak peduli berapa banyaknya. Coba. Bukan hanya diampuni, kata Allah, aku tidak peduli berapa banyaknya. Makanya kita nggak tahu orang yang pemabuk. Kita memandang dia dan rasa sayang, rasa kasihan. Kita doakan. Tapi kita tidak memandang, auzubillah, apaan itu orang? Neraka mabuk. Tukar mabuk loh. Mungkin di akhir hayatnya, mungkin dia sekarang di depan kita tukang mabuk. Tapi besok di akhir hayatnya dapat hidayah, Kita nggak pernah tahu. dia meninggal dunia dalam keadaan sujud. Iya. Kita justru karena menolak dia, besok kita malah meninggal dalam keadaan minum keras. Saya ingat Sayyidina Ali ketika ada orang malam hari bermaksiat, janganlah kau katakan dia ahli maksiat. Ketika keesokan harinya kamu berjumpa, bisa jadi malam itu dia sudah bertobat sementara mata kamu tidak melihat. Iya. Kita nggak bisa. Saya jadi ingat itu ceritanya Nuaiman yang suka mabuk. Para sahabat yang lain melaknat Nuaiman. Begitu dilaknat oleh para sahabat, Rasulullah mengatakan apa? La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman loh. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih mencintai Allah dan Rasulnya. Itulah alasan kenapa saya sering ketemu sama anak-anak seperti itu, bro. Iya. Ini luar biasa. Menasehati boleh. Boleh. Soal hasil ya urusan Allah. Soal hasil kita berusaha. Iya, itu. maka lu masih ingat Pas Hitam Putih? Apa lu ngaji di dunia malam, di lokalisasi punya target mereka taubat? Saya bilang, enggak. Saya cukup menyampaikan soal taubat apa enggak urusan Allah. Emangnya saya siapa? Bisa buat mereka bertobat? Enggak bisa. Nabi Muhammad aja tugasnya menyampaikan. Menyampaikan. Ada orang bilang begini, loh hebat amat lu Gus, bisa mengislamkan Dedi. Oh salah. Bukan saya yang mengislamkan. Saya hanya wasilah. Saya pun tidak pernah mengajak dia masuk Islam kok. Ya, benar nggak? Tapi yang menarik pada saat saya non Muslim, saya tidak, maksudnya Syekh juga nerima saya dengan terbuka. Dan itu yang menarik kan adalah itu sebenarnya. Dan tadi saya juga mengatakan saya dapat ucapan apa? Dari pendeta. Dari pendeta. WA beliau. Dan saya membalas juga itu. Membalas, dia kirim tulisan, saya kirim suara. Supaya percaya yang balasin saya. Suara, karena kalau saya kirim tulisan, dikira asisten saya. apalagi kalau dia kirim ke misal teman-temannya, oh ini ya barangkali ya, ajudannya atau siapalah gitu. Ya udah saya kirim suara untuk menenangkan hatinya. Menurut saya ketenangan di hati ini kuncinya kemuliaan akhlak. Semakin kita mau meniru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jangankan disengani oleh umat Islam, dipuji oleh orang non-Muslim. Buka sejarah. Silahkan buka sejarah. Semua ahli agama lain memuji Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menjadikan Nabi Muhammad figur akhlak yang mulia. Dan saya meyakini kemuliaan akhlak itulah inti daripada agama. Kemuliaan Akhlak. itu inti daripada agama. Bahkan kemuliaan akhlak bisa mencapai derajat tinggi, melebihi daripada derajat orang tahajud dan puasa. Masya Allah. Ini apa sekarang? Apa pelajaran yang saya dapat? Kan sehidup ada pelajaran dalam hidup. Saya ditusuk. Saya nggak tahu tujuannya apa. Saya juga tidak mau berprasangka. Kita juga nggak perlu tahu motifnya apa. Betul. Mau itu dibilang apa, itu biar urusan petugas nanti. Penegak hukum. Pemerintah, penegak hukum. Tapi kalau mata kepala saya melihat bahwa kemungkinan besar kok diri saya orang biasa melihat mau nusuk leher, misalnya seperti itu. Tapi kan apa pelajaran apa yang saya dapat? Saya selalu berprinsip begini. Orang yang salah sama saya doa, ya Allah ampunilah dia. Kalau saya yang salah kepada dia, ya Allah ampunilah saya. Sudah selesai.
Saya tidak mau panjang lebar. Saya sekarang berhubungan dengan Mas Dedi. Saya rasa Mas Dedi ada salah sama saya. Ya Allah, ampunilah dia. Kalau saya yang salah, ampunilah dia. Ampunilah saya. Sudah selesai. Jadi tenang ya. Tenang. Tenang. Sama istri saya kadang-kadang namanya, apalagi pulang malam, melihat aktivitas di Instagram, kok foto sama perempuan ini jamaah, kan namanya jamaah kan? Iya. Marah sudah. Habis dia marah, udah sayang, dah. Terus apa? Maunya apa? Hapus foto. Ya, kamu hapus saja sendiri. Sudah hapus? Sudah tenang? Ada lagi? Don't usah pakai handphone lagi. Siap. Matiin aja handphone. Buang aja. Habis, enggak mau. 2 tahun saya udah megang handphone. Itu kalau ini gua nggak mau ikutin. Tapi hebat. Aku punya pelajaran bro. Aku ada pelajaran bro. Seorang syekh aja kadang masih dimarahin istri, apalagi cuma miftah. Itu beneran sih. Beneran. 2 tahun saya udah pernah megang handphone. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Udah gitu nggak apa-apa. Karena saya tidak ingin istri saya merasa tidak nyaman. Apalagi HP saya kan tidak pernah pakai password. Udah silakan cari namanya perempuan, katanya namanya cemburu ya. Lihat hubungi siapa, WA siapa gitu. Wajar. Dan saya Dan subhanallah ketika saya mengalah. Saya lebih baik mengalah daripada harus bertengkar ya, harus ramai ya. Insya Allah. Gus kayaknya kalau Gus mendingan dipukul orang daripada nggak megang handphone. Saya jiwanya belum seperti syekh bro. Tidak, sebenarnya Ya. kadang-kadang saya berpikir, bahkan saya sering ajarin jamaah di tausiah-tausiah. Mau nggak kira-kira ada kontak batin sama Nabi Muhammad? Semua langkahmu jadilah Nabi Muhammad. Ya. Pakai baju, masukin tangan kanan. Kenapa meniru Nabi Muhammad? Bukan karena itu sunnah, bukan karena itu ibadah, bukan karena itu ajaran Islam. Meniru. Ingin meniru. Saya minum pakai tangan kanan bukan karena itu sunnah, bukan karena diajarkan. Karena cinta dengan Muhammad. Meniru. Semudah itu ya. Menjawabnya semudah itu. Saya ingin. Jadi Bahkan nggak perlu mengatakan, oh ini harus, ini begini, Enggak, begini. meniru Nabi. Saya tanamkan kepada jemaah begitu. Masuk ke masjid, langkah kaki yang kanan. Kenapa? Bukan karena itu sunnah, bukan karena ini hal baik, tapi ingin meniru Nabi Muhammad. Sampai anak-anak. Saya bilang biasanya kalau kita mau beri ke anak sesuatu, namanya anak-anak kadang-kadang suka mengambil baki kiri. Kita kan sering mengingatkan, mana tangan yang bagus, mana tangan yang kanan kan? Saya bilang, boleh nggak dirubahkan kata itu? Terus apa? Mana tangan yang disukai Nabi Muhammad? Supaya anak kita dari kecil tertanam segala perilaku dia adalah meniru Nabi Muhammad. Walaupun dia tidak kenal Nabi Muhammad siapa. Ya ini kan sebenarnya begini. Kalau misalnya orang ya dibilang, minum nggak boleh pakai kiri karena begini gini panjang. Panjang. Tapi kan yang saya lakukan ini menarik. Karena seperti ini contohnya aja. Orang Indonesia sekarang pakai baju ala K-pop. Karena mereka niru. Itu kan ininya itu kan. Nah kenapa nggak kita lihatnya dari sisi sana gitu ya. Makanya daripada kita harus belajar, daripada kita melarang orang, kita berikan penggantinya. Alternatif. Sekarang mohon maaf, pemuda-pemuda yang mohon maaf mungkin bebas kehidupannya, belum terarah. Ayo, jangan narkoba, jangan minuman keras. Penggantinya apa? Kita belum memberikan bersiapa. Jangan kita suka melarang orang. Ini tidak boleh, ini haram, ini terus apa? namanya anak muda dia Solusinya ingin apa? sesuatu. Solusinya apa? Makanya kita selalu tanamkan. Saya tidak peduli perilakumu, itu urusan kamu sama Allah. Tapi bisa nggak kalau kamu masuk ke masjid kaki yang kanan? Kenapa? Ingat Nabi Muhammad. Jadi saya ingin masyarakat ini menghidupkan Nabi Muhammad di hatinya. Nabi Muhammad sudah wafat 1400, tapi bagi saya Nabi Muhammad masih ada di hati. Saya melangkah Nabi Muhammad, makan Nabi Muhammad, wudu Nabi Muhammad, berbicara Nabi Muhammad, berakhlak Nabi Muhammad, berpakaian Nabi Muhammad. Hubungan saya bersama non-muslim Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga dengan tetangganya Yahudi, dan tetangga non-muslim, kufar Quraisy. Coba lihat, belajar. Nabi Muhammad sebenarnya luar biasa. Saya hanya ingin, ya mudah-mudahan kalau Allah izinkan,
Saya dengan bisa meniru Nabi Muhammad SAW, saya selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa bertemu beliau dan bisa mendapatkan syafaat beliau. Karena Nabi Muhammad itu manusia yang paling suci, yang paling mulia. Jadi wajar kalau kita meniru. Dia orang-orang yang sudah mendapatkan luar biasa fasilitas dari Allah sampai saat ini, sampai titik ini, bahkan sampai hari kiamat Allah masih memuji Nabi Muhammad. Jadi semudah itu aja berpikir. Jadi inti Dan yang baik tadi itu akhlak itu. Akhlak. Tapi akhlak beliau yang harus saya contoh soal tadi hubungan dengan istri itu. Waduh, luar biasa ya. Jauh Gus. Dulu. Udah jauh. Kalau beliau ini kan orangnya halus, Iya, kan iya. lembut. Saya jadi ingat ceritanya Umar. Umar itu, wah, singa padang pasir. Tapi sama istrinya takutnya minta ampun, bro. Karena istrinya galak. Gitu. Sampai satu ketika ada sahabat pengen mendatangi Umar, pengen curhat, istrinya galak. Begitu nyampe rumahnya Umar, ternyata Umar, waduh, sedang dimarahin sama istrinya. Belum sampai masuk, dia pulang. Akhirnya ditanya sama Umar, kenapa kamu gak jadi masuk? Gak jadi Umar. Lah kenapa? Sudah ketemu jawabannya. Istrimu lebih galak. Oke. Insyaallah. Ya, tapi terakhir Belum berakhir, mohon nasihat untuk saya dan sama Mas Dedi sih. Walau kalimatan. Tiru Nabi Muhammad. semudah itu. Tiru Nabi Muhammad. Luar biasa. Pesan khusus untuk sahabat baru kita ini, saya barangkali. Belajar Islam dari Islam itu sendiri. Jangan belajar Islam dari perilaku orang. Kita mohon maaf bukan mewakili Islam. Ya. Apalagi mewakili Allah saya. Kita hanya menyampaikan Islam, tapi belum tentu saya menjadi contoh. Allah. Jadi jangan tertipu dengan saya. Tapi yakini tidak bakal tertipu dengan Islam. Dengan Islam sendiri. Luar biasa. Luar biasa. Pelajaran kita ini. Makanya alhamdulillah saya diberikan oleh Allah kemuliaan, kehormatan di tengah masyarakat, dan semua ormas menerima. Ya. Saya diundang oleh NU, diundang oleh Muhammadiyah, diundang oleh Jamaah Tabligh, diundang oleh kalangan Salafi, diundang oleh... Saya datang. Dan tidak pernah, dan selalu saya sesuaikan. Masjid ini baki kunut, saya kunut. Masjid ini tidak baki kunut, saya tidak kunut. Tidak pernah saya datang, saya tidak mau baki kunut. Kalian harus ikut saya. Nah, ini namanya sombong. Egois. Sudah sampaikan apa adanya. Dan insya Allah saya yakin kejadian ini mudah-mudahan menyadarkan umat. Intinya jangan terpancing emosi apa yang terjadi, apapun keputusan nanti oleh aparat kepolisian, saya percaya sepenuhnya. Dan tidak mungkin keluar keputusan kalau belum diizinkan oleh Allah. Udah saya percaya. Kalau Allah mentakdirkan anak itu dianggap gila, anak itu dibebaskan, anak itu berarti Allah yang mengizinkan. Tapi kalau di akhirat pasti ada mahkamah yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Di situ tidak ada orang yang istilahnya terzalimi atau apa. Saya orangnya pasrah diri kepada Allah total. Kalau saya berkata tawakal, tak ada kata yang lain. Apa yang ada di hati sama dengan ucapan lidah. Tawakal berarti yakin. Tawakal. Bukan tawakal, gimana ya? Gimana nanti? Bukan urusan saya. Tenang, tenang.